Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jawab persoalan apakah MTA Solo ini termasuk firqah atau sekte sesat di dalam agama Islam. Saya intinya tidak akan menghakimi, karena hakim tertinggi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus bisa membedakan apa itu firqah, apa itu organisasi. Firqah ataupun sekte itu di mana ada agama pasti ada firqah atau sektenya, ada aliran-alirannya. Kalau agama Buddha ada, dulu kita kalau sekolah itu ada namanya kendaraan besar, Hinayana dengan Mahayana, ya. Jadi ada kendaraan besar, ada kendaraan kecil. Kemudian kalau di dalam agama Nasrani ada Katolik, ada Kristen Protestan, ada Katolik Yunani, ada Katolik Roma gitu. Nah sekarang kita nggak usah bahas agama orang lain lah, nanti kayak Mr. Ahok nanti, kasihan gitu ya. Oke, akan saya jawab bahwa firqah itu adalah aliran, sedangkan MTA itu nama organisasi, ya kayak NU gitulah. NU itu namanya organisasi, Muhammadiyah itu organisasi, Al-Irsyad itu organisasi, Matla'ul Anwar itu organisasi, Al-Khairat itu organisasi, gitu. Kemudian Nahdlatul Wathon itu organisasi, Nahdlatul Tujar itu organisasi. Sedangkan firqah itu sendiri dulu sudah saya bahas, firqah yang sampai sekarang masih hidup sejak zaman Khulafaur Rasyidin itu yang terbesar adalah Syiah dan juga Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah, kemudian yang kedua adalah Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita sudah bahas pecahan dari Aswajah ini jadi Wahabi, jadi jihadi, di Indonesia jadi teroris itu. Ada lagi tablighi, jauhlah. Kemudian ada lagi HTI, Hizbut Tahrir itu. Ada lagi Ikhwan yang jadi PKS di sini gitu ya. Sebenarnya mereka juga bisa dikatakan firqah, bisa dikatakan organisasi. Namanya Aswajah ini jadi pecahannya sempalnya dari Wahabi Salafi ya, Salafi Wahabi. Ini biasanya mengklaim dirinya mengikuti pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Lah sedangkan apakah betul ketika kita mendengar dari firqah teman-teman dari Wahabi Salafi itu mengatakan bahwa hadisnya Rasulullah kullu bid'atin dolalah itu bisa dipahami secara mutlak. Ternyata imam besar, sahih besar Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu tidak seperti itu. Muhammad bin Abdul Wahab seorang nasirus sunnah, seorang penolong sunnah, ulama yang kibar, ulama yang hebat, itu mengatakan bid'ah sendiri itu kalau ada dalilnya, baik dalil itu umum ataupun khas. Bid'ah itu dalam sudut pandang siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri kalau ada dalilnya, baik dalilnya umum atau dalilnya khas. Kemarin sudah saya jelaskan contoh bid'ahnya Muhammad bin Muhammad Ibnu Taimiyah. Itu kalau habis sholat subuh itu baca Al-Fatihah sampai beliau itu mendapatkan terbitnya matahari. Kalau sholat subuhnya 4:30, berarti kira-kira itu jam 6. Jam 6 itu baru selesai. 1,5 jam, coba bayangkan. Baca Al-Fatihah itu kira-kira berapa ribu kali. Itu Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Nah, orang-orang seperti MTA, orang-orang seperti teman-teman Salafi, Wahabi itu biasanya mengklaim apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah semua, gitu loh. Akhirnya dari pemahaman di situ menimbulkan polemik di antara umat Islam itu sendiri.
Umat Islam itu meyakini seperti halnya pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau bid'ah itu, namanya bid'ah itu kan sesuatu yang baru tidak dilakukan zaman Rasul, tetapi ada dalil am ataupun ada dalil khusus yang bisa buat pegangan, itu bukan bid'ah. Walaupun Rasul tidak melakukan gitu. Bid'ahnya Imam Ibnu Taimiyah itu habis subuh itu baca Al-Fatihah sampai terbitnya matahari. Bid'ahnya Mbah Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali itu adalah beliau itu sholat semalam itu sholat sunnah tahajudnya itu 300 rakaat. Sholat sunnah tahajud itu ada dalilnya, cuma 300 rakaat ini tidak ada dalilnya. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Salafi Wahabi. Akhirnya jadi pertentangan. Nah, MTA itu biasanya memakai pemahamannya dinisbahkan kepada Mbah Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun beliau itu malu-malu tidak pernah mencetuskan, karena saya tidak akan bermadhab, saya tidak bermadhab, saya tidak mengikuti aliran ini itu. Nah, saya harus kembali ke Quran hadis gitu. Padahal untuk mengembalikan seluruh perkara ke Quran hadis itu perangkat ilmunya itu sangat banyak. Mungkin di edisi yang kedua atau pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan bagaimana cara kita kembali ke Quran hadis itu biar tidak tersesat gitu. Intinya sekali lagi saya tidak akan menghakimi apakah MTA termasuk firqah ataupun aliran sesat, tidak. Itu hak mutlak Allah dan hak mutlak daripada Rasulullah yang lebih tahu. Tapi kita harus tahu apakah firqah itu, apakah organisasi. Lah, organisasi itu dalam berpikir tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Quran hadis itu mengikuti ulama siapa. Kalau kita perhatikan MTA itu walaupun tidak ada pernyataan resmi sekalipun, itu mengikuti pemikiran daripada Mbah Muhammad bin Abdul Wahab sebagian, tidak seluruhnya. Karena ini lokal, tidak seperti halnya teman-teman daripada alumni Saudi itu, mereka itu sangat mengklaim dirinya mengikuti pemahamannya Mbah Muhammad bin Abdul Wahab dan mengklaim dirinya mengikuti pemahamannya Mbah siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak alergi terhadap Mbah Muhammad bin Abdul Wahab, tidak alergi terhadap pemikirannya Imam Ibnu Taimiyah, tidak alergi terhadap pemikirannya Mbah Muhammad siapa? Imam Ibnu Qayyim, tidak. Tetapi berhati-hati karena adalah ulama-ulama yang di situ jauh masanya dari Rasul gitu. Jauh masanya dari Rasul. Ketika ulama-ulama itu jauh masanya dari Rasul, tentu pendapatnya tidak seperti pendapat-pendapat ulama-ulama yang hidupnya dekat dengan Rasul. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipaham dan kita mengerti, bisa mengurai persoalan umat ini yang sudah dicampur adukkan persoalan mana usul, mana furu, sehingga diadu domba sebagian rupa, sehingga koplok-koplok itu malah bedes-bedes Amerika baru bedes-bedes Yahudi. Gitu ya, jamaah dan juga pemirsa sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.